itulah maksud dari filsafat alam yang ditarik menuju manusia. Filsafat alam yang ditarik ke bumi dari orang-orang yang membahas tentang dewa-dewa, yang membahas tentang mitologi, ditarik sama Thales menuju orang-orang yang bisa membahas sesuatu itu dari logiknya, dari sains yang terlalu jauh dengan manusia. Sama Socrates ditarik menjadi membahas tentang manusianya. Ilmu etika, ilmu estetika itu dimulai dari bapak filsafat ini, yaitu Socrates. Nanti muncul juga setelah itu, tapi kita akan bahas selanjutnya ya. Tapi kita fokus dulu di satu tokoh, yaitu Socrates. Nah, Socrates ini benar-benar fenomenal waktu itu. Itu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Loh, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, saya lanjut ya. Metode ya. Oke. Nah, metode meutika atau metode bedah itu, atau metode bidan itu hanya istilah. Kenapa dinamai metode bidan? Karena pertama, Socrates ini berlatar belakang keluarga atau ibunya ya, lebih tepatnya itu seorang bidan yang membantu melahirkan orang-orang di sana, itu tetangga-tetangganya. Nah, filsafat meutika atau bidan ini, kebidanan ini, itu dimaksudkan oleh Socrates untuk melahirkan pikiran baru. Jadi kita yang sudah menganggap kebenaran itu mutlak, kebenaran itu nggak bisa digugat, bahwa ternyata 1+1 itu sama dengan 2, sudah semutlak itu. Socrates itu membantu melahirkan kebenaran baru. Ternyata benar itu tidak final, benar itu nggak selesai. Dia benar-benar berjalan berdasar kondisi, berdasar konteks. Tidak bisa kita bawa ke semua tempat benar itu. Benar itu memang hanya sifatnya lokal. Itu kebenaran menurut Socrates. Yang akhirnya itulah yang digaungkan, yang dikampanyekan ke setiap orang yang dia temui. Ya, ini pernah benar-benar viral itu di bukunya yang judulnya Apologia. Waktu itu dia dihukum mati ya sama hakim karena dianggap meracuni pikiran-pikiran para penduduk Athena Yunani. Waktu itu dia menanyai setiap pemuda, setiap orang tentang dewa-dewa yang disembah oleh orang Yunani. Dia mengajak orang itu untuk ragu, masa dewa itu dilahirkan, masa dewa di kepalanya ada ular, masa dewa bisa mati, masa dewa bisa menghamili manusia. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dianggap oleh orang sana itu menyindir kaum-kaum pagan, orang-orang yang percaya tentang dewa. Dari sebab itulah Socrates akhirnya dihukum mati karena dianggap mengubah keyakinan orang di sana. Nah, sebelum dihukum mati, Socrates itu mengajukan mengajukan banding ya kalau sekarang. Dia bilang ke hakim, saya melakukan ini bukan karena saya sendiri, dia bilang. Saya melakukan ini karena utusan kan. Nah, kalimat utusan itu sampai sekarang masih jadi perdebatan ya. Utusan yang dimaksud ini apakah utusan yang oleh agama itu dia dimaksud sebagai nabi, ataukah utusan itu memang dia ada orang yang benar-benar ngutus gitu. Nah, dia mengatakan saya adalah utusan gitu kan. Karena memang Socrates ini benar-benar merombak cara berpikir orang-orang waktu itu. Hidup tahun berapa Socrates? 500 sebelum Masehi. Bulan mana sama Nabi Muhammad? Bulan Socrates. Karena kalau di Muslim itu, atau mungkin di agama lain juga, bahwa jumlah nabi itu kan banyak, yang tersebut hanya 25 gitu kan.
Terus kalau di Hindu itu orang bijak itu selalu ada di generasinya masing-masing. Kalau kata Krishna, saya akan lahir di setiap generasi yang membutuhkan. Jadi Krishna itu selalu reinkarnasi, selalu lahir ke dunia dimana kalau ada kerusuhan, kerancuan. Nah, Socrates itu menyebutkan dirinya dia itu sebagai yang diutus.